Oke, kita mulai Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Di maghrib ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan majelis kita masih di fikih salat ya Pak ya. Pembahasan kita masuk di pembahasan mengenai masjid sekarang. Masjid dan hal-hal yang terkait dengan masjid ini. Masih babnya bab salat insyaallah. Ya mudah-mudahan kita ya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir kelak. Jadi masjid, ini pembahasan kita di maghrib ini insya Allah. Jadi salah satu sebagaimana dalam pembahasan kita sebelumnya, salah satu kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah menjadikan bagi kita bumi ini, ya bumi tanah ini Pak ya, menjadikan tanah ini masjidan wa tahuran. Masjid ya, dan juga bisa digunakan untuk bersuci. Ya Pak ya. Jadi salah satu kekhususan itu cuman khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dijadikan bumi ini bagi kita masjid dan tahur. Masjid, jadi dimanapun kita mendapati sholat, kita bisa sholat di situ. Kemudian tahur, kalau nggak ada air untuk bersuci, maka kita bisa menggunakan tanah itu untuk bersuci. Itu kekhususan umat Nabi itu Pak, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya nggak punya itu. Cuman ada di umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Abu Zar Al-Ghifari itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awalan?" Masjid mana yang terlebih dahulu dibangun di muka bumi? Jadi suatu hari Abu Zar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awalan. Masjid mana yang dibangun terlebih dahulu di muka bumi? Jadi masjid mana yang paling dahulu dibangun di muka bumi? Maka dijawab sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu masjid pertama. Jadi yang pertama itu adalah Masjidil Haram. Kemudian ditanya lagi sama Abu Zar, summa ai, kemudian mana lagi yang lebih dahulu dibangun? Summal Masjidul Aqsa. Summa, kemudian Masjid Al-Aqsa. Jadi yang pertama itu Masjidil Haram ya Pak. Itu kan seiring dengan Ka'bah itu. Ya. Kemudian setelah itu yang dibangun adalah Masjidil Aqsa. Itu yang pertama. Yang kedua setelah Masjidil Haram itu Masjid Aqsa. Masjid Aqsa yang sekarang di Palestina itu, yang di Palestina ya Pak ya. Yang ya dalam penjajahan juga itu ya, Israel ya. Kemudian ditanya sama Abu Zar, kam bainahuma, berapa jarak pembangunan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Haram pertama, Masjid Aqsa yang kedua, berapa jarak di antara keduanya, kata Abu Zar. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'una sanatan.
40 tahun. Jadi jarak pembangunan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu Pak 40 tahun. Kemudian ya, summa qala, kemudian beliau mengatakan ayyuma adrakat kas-salatu, dimanapun engkau mendapati salat, ya, dimanapun engkau mendapati salat, fasalli, maka salatlah, fahuwa masjid, ya masjid. Jadi di bumi manapun kita berada Pak, nggak ketemu masjidnya, ya tanah itu sudah cukup untuk menjadi alas bagi kita. Jadi kita bisa salat di mana? Di mana saja. Dalam hadis lainnya dikatakan fakulluha masjid, semua bumi itu masjid bagi kita. Semua bumi itu masjid bagi kita. Jadi walaupun nggak ada bangunan masjidnya, kayak kita misalnya ada yang ke sawah, ada ke ladang, masjid jauh dari situ, ya udah sholat di mana saja bisa, nggak ada masalah. Semuanya menjadi masjid bagi kita. Itulah keistimewaannya umat Nabi Muhammad SAW. Tapi masjid yang pertama dibangun secara bangunan itu apa Pak? Masjidil Haram. Setelah itu baru Masjidil Aqsa. Jarak di antara keduanya berapa? 40 tahun. Ya, 40 tahun. Dalam hadis gitu, dalam riwayat Abu Dzar tadi yang kita bacakan. Nah. Kemudian yang berikutnya Pak, tentang fadlu bina'iha, tentang keutamaan membangun masjid. Keutamaan membangun masjid. Dalam hadis dikatakan Pak, man bana an Utsman, ya, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man bana lillahi masjidan, siapa yang ikut, ya, yang berkontribusi membangun masjid bagi Allah Subhanahu wa taala, ya bataghi bihi wajh Allah, ya, menginginkan, mengharapkan ikhlas lillahi taala, ya Bu, ya. Jadi siapa yang membangun masjid bagi Allah taala ikhlas lillahi taala, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan baginya rumah di surga. Itu kontribusi, itu bukan kontribusi nggak harus besar Pak, ya. Dalam hadis lainnya dikatakan dalam riwayat Ahmad, Ibnu Hibban wal Bazzar dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas, Nabi mengatakan man bana lillahi masjidan, siapa yang membangun rumah bagi Allah, masjid bagi Allah, walau kamafhasa qutatin, walaupun cuman seperti tempat telur burung itu. Telur burung kalau bertelur sarangnya kan kecil ya Pak, ya. Masuk lubangnya itu, ya. Nah, dalam riwayat kan seperti itu. Walaupun kontribusinya sekecil itu, bangunannya itu, ya. Dia kontribusinya membangun masjid seperti itu, maka kata dalam hadis dikatakan banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan baginya di surga. Jadi kontribusi sekecil apapun Pak, ya, itu kan ikut kontribusi itu kan nggak selalu harus materi, ya. Pemikiran, ya, kemudian tenaga, ya, didoakan minimal, itu Allah bangunkan baginya di rumah di surga. Jadi walaupun kamafhasa qutatin, mafhasa qutatin itu ya kayak tempat masuknya sarang telur burung itu. Kecil ya, tapi ya sekecil apapun kontribusi itu, Allah banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan baginya rumah di surga. Itulah keutamaan membangun masjid atau berkontribusi dalam membangun masjid. Jadi nggak harus satu masjid itu sebenarnya. Kalau kita berkontribusi sekecil apapun Pak, dalam pembangunan masjid, pemikiran, tenaga, itu masuk di situ. Masuk di situ. Kemudian Pak, Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah kita memperhatikan doa untuk berangkat ke masjid, ya. Ini ada beberapa riwayat sebenarnya yang menunjukkan kepada kita doa berangkat ke masjid. Jadi ke masjid kita Pak melangkah itu disunahkan untuk berdoa, ya. Dalam hadis riwayat Ummu Salamah dijelaskan Rasulullah jikalau berangkat ke masjid maka beliau membaca Bismillahi tawakkaltu alal Allah. Nah, Bismillahi tawakkaltu alallahi. Kemudian dalam riwayat Tirmizi itu ditambahkan Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, ya, min an adilla au udalla, saya tersesat atau disesatkan. Au azilla au uzalla, saya tergelincir atau ditegelincirkan. Au azlim au uzlam, saya zalim atau dizalimi. Au ajhal, saya tidak dikenali, dijahili, au yujhal alayya, ya, dijahili atau saya yang jahil, ya. Itu ya doanya. Ada beberapa ya Pak, ya. Bismillahirrahmanirrahim, atau kita baca Allahumma ftahli abwaaba, ya, rahmatik pas masuknya itu Pak, ya. Nanti
Ada beberapa riwayat Pak. Riwayat berikutnya kalau kita baca ya. Uh, siapa yang manqala, siapa yang berkata idza kharaja min baitihi, kalau dia keluar dari rumahnya, bismillah tawakkaltu 'alallah, ya, dengan nama Allah saya bertawakal kepadanya, wala haula wala quwata illa billah. Yang mengatakan itu Pak, jadi kita melangkah dari rumah, ya. Apa kita baca? Bismillah tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Maka Allah Ta'ala akan mengatakan kepada kita, hudita, ya, hasbuk, cukup bagimu. Hudita, engkau sudah diberikan hidayah. Wakufita, hidupmu sudah dicukupi. Wawukita, dan engkau sudah dijaga. Watanaha anhu syaitan, nanti syaitan menjauh dari kita. Ya, Pak. Jadi bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billah. Berangkat ke masjid, Pak. Maka dalam hadis itu dikatakan Allah akan mengatakan kepada kita, hudita. Artinya engkau sudah ditunjuki. Melangkahnya kita ke masjid itu dapat hidayah itu Pak. Kan berat itu Pak ya. Makanya ada ulama mengatakan itu ya. Kalau melangkah ke masjid itu bukan masalah langkah kaki itu Pak. Masalah langkah hati gitu ya. Langkah hati. Langkah hati. Makanya hidayah itu, hidayah di hati ya. Makanya dikatakan oleh Allah, hudita, berarti engkau sudah mendapatkan hidayah, wakufita, hidupmu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekimu dijamin. Kemudian wawukita, engkau dijaga. Kemudian dalam hadis dikatakan watanaha anhu syaitan, setan menjauh darinya, enggak mau mendekati ya. Orang mendapatkan hidayah enggak mau didekati oleh setan, Pak. Dalam riwayat Bukhari Muslim juga ada, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jikalau berangkat ke masjid beliau membaca Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikan cahaya di hatiku, wa fi basari nuran, jadikan cahaya di mataku, wa fi sam'i nuran, dalam pendengaranku cahaya. Wa an yamini nuran, jadikan cahaya di kananku, wa khalfi nuran, di belakangku cahaya, wa fi asabi, di akalku cahaya, nuran, wa fi lahmi, di dagingku cahaya, wa fi dam'i nuran, ya, di air mataku cahaya, wa fi sya'ri nuran, dalam rambutku cahaya, wa fi basri, di kulitku cahaya, nuran, ya. Itu panjang, Pak. Tapi kita memohon kepada Allah Ta'ala cahaya di situ. Cahaya itu artinya penerang bagi kita, menjadi hidayah. Makanya tadi dikatakan dalam riwayat kedua itu hudita, ya, kau mendapatkan hidayah. Ya. Jadi kita mendapatkan cahaya Allah Ta'ala dalam artian itu ya, kita mata mendapatkan cahaya berarti kita melihat yang baik-baik, tangan baik-baik, ya, baik. Itu maksudnya di situ. Itu beberapa Pak. Kemudian kita ambil yang berikutnya saja, yaitu doa ketika masuk dan keluar dari masjid. Jadi disunahkan itu tadi ketika kita keluar dari rumah. Jadi bismillah yang gampang itu Pak, bismillah ya. Kita tadi baca apa Pak? Bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Jadi bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Itu yang Allah katakan, engkau ditunjuki, engkau sudah dicukupkan, engkau sudah dijaga, setan menjauh dari kita. Kemudian ketika masuk masjid, nah ini ketika kita masuk masjid ya, kita masuk dengan kaki kanan, kemudian membaca a'udzubillahil azim wa bi wajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Itu yang agak panjang ya. Bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma fili dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Biasanya kita membaca waftahli abwaaba rahmatik, itu yang singkat itu. Kalau mau panjang, a'udzubillahil azim ya. Biwajhil karim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma fili waftahli abwaaba rahmatik. Kemudian kalau keluar dengan kaki kiri kita baca lagi bismillah, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma fili dzunubi waftahli abwaaba fadlik. Cari rezeki Pak ya. Kalau masuk kita cari rahmatnya Allah Ta'ala itu. Kalau udah kita keluar ya dengan kemana-mana lagi cari rezeki Pak. Abwaaba fadlik. Makanya kita minta dibukakan pintu apa? Karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala, karunia rezeki. Kita masuk ke masjid cari rahmatnya Allah Ta'ala ya. Makanya di sini kita merasa tenang, nyaman gitu. Kalau udah keluar ya cari rezeki lagi. Kita memohon pada Allah Ta'ala rezekinya kita. Allahumma ftahli abwaaba fadlik. Pintu-pintu rezekimu. Itu doanya Pak. Yang sering kita mendapati doa itu. Sekarang kita lihat fadlus sa'i ilaiha, keutamaan berangkat berjalan ke masjid ya.
datang ke masjid dan duduk di masjid ini, Pak? Apa keutamaan yang bisa kita dapatkan? Bismillah. Dalam hadis itu dikatakan dalam riwayat Ahmad, Pak. Kemudian Bukhari Muslim dijelaskan dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man ghoda ilal masjid, siapa yang berangkat ke masjid di pagi hari, waroha dan siangnya, artinya pagi, siang, malam berangkat ke masjid sholat, a'addallahu lahu fil jannati, Allah sediakan baginya di surga itu nuzulan, rumah, tempat singgah, rumah lah Pak ya. Kullama ghada waroha, setiap dia berangkat satu rumah, ya, pulang rumah. Itu Allah janjikan itu Pak ya. Allah janjikan rumah di surga itu. Allah memang dalam hal-hal apapun memang menjanjikan surga itu. Karena kemenangan hakiki itu ya. Kemenangan hakiki bagi seorang muslim itu memang surga itu. Makanya Allah menjanjikan itu, berangkat ke masjid di surga. Ya, dahulu juga begitu para sahabat itu. Ketika ada yang misalnya meninggal anaknya, Rasulullah mengatakan ya, itu di surga dalam penjagaannya Nabi Ibrahim. Ya. Ada kafalati Ibrahim dalam hadis begitu. Ketika misalnya Jabir bin Abdullah, ayahnya meninggal dalam perang Uhud itu, kan dihibur juga sama Rasulullah itu. Ya, dia langsung Allah berkata kepadanya, apa yang engkau inginkan. Kemudian bapaknya Jabir meminta untuk dihidupkan lagi agar bisa syahid lagi. Kata Allah Ta'ala yang nggak bisa. Kemudian ketika Ja'far meninggal, itu dikasih kabar gembira dengan surga juga. Ya. Jadi memang Rasulullah memberikan begitu, menjanjikan surga itu memang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita membayangkan surga saja itu sebenarnya sudah menjadi obat segala duka, ya, segala luka ya Pak Ibu ya. Segala ketaatan memang Allah janjikan surga itu, termasuk kita berangkat ke masjid itu. Jadi ketika kita ke masjid, Allah janjikan ya, kita bolak-balik ke masjid itu. Nah, kita janjikan, Allah janjikan surga bagi kita. Nah, dalam riwayat lainnya juga dikatakan Pak, dalam riwayat Ahmad, ya, Ibnu Majah, Huzaimah, Ibnu Hibban, Tirmizi dihasankannya oleh Tirmizi dan Hakim disahihkannya dari Abu Sa'id, ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajula," kalau engkau melihat seseorang yang tadul masjid, orang yang terbiasa ke masjid Pak. Kita ngelihat dia ya udah biasa. Kalau ketemu orang, para pemimpin khalifah dahulu kan, awal-awal para sahabat khalifah Rasyidin itu kalau menemui mereka ya di masjid itu Pak. Zaman kekhalifahan terbaik kayak Umar bin Abdul Aziz ya, selain khalifah Rasyidin. Ya, atau misalnya zamannya Harun ar-Rasyid, cari khalifah itu di mana? Di masjid itu. Jadi kalau dalam hadis dikatakan idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid, kalau kalian ya mendapati seseorang ya'tadul masjid, terbiasa di masjid apa? Intinya orang masjid lah. Subuh di masjid ya. Pokoknya subuh itu kan mungkin kalau maghrib dan isya orang itu kan mungkin banyak kerjaan ya Pak. Tapi kita bisa mendapati dia di masjid. Terbiasa di masjid, fashhadu lahu bil iman, maka persaksikan baginya dia seorang mukmin berarti Pak. Bagi dia mukmin, enggak ada kemunafikan di dalam dirinya. Ya, kemunafikan dalam artian munafik khalis Pak ya. Munafik murni itu enggak ada di dalam dirinya. Kalau orang sudah bolak-balik ke masjid itu enggak mungkin Pak. Makanya pernah dalam hadis sebelumnya yang kita bahas itu, para sahabat dulu kalau enggak kelihatan di masjid itu sampai dijemput oleh para sahabat lainnya Pak. Ditegakkan di tengah shaf itu. Ya, karena biar apa? Yang salah satu mendeteksi kemunafikan diri kita itu senang di masjid atau enggak itu. Kita enggak nyaman di masjid, kayak orang kebakaran terus ya berarti perlu diperbaiki hati kita itu. Iman itu mungkin ada masalah di situ. Tapi kalau kita merasa nyaman di masjid, udah menjadi jamaah rutin, itu tandanya keimanan sudah bersarang dalam hati itu, Pak. Insyaallah itu menjadi mukmin gitu kira-kira. Karena dalam hadis dikatakannya, dalam Al-Qur'anul Karim dijelaskan innama ya'muru masajidallah, orang-orang yang akan memakmurkan masjid itu ya man amana billahi wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya apa ya? Berarti ketika kita tidak nyaman dengan masjid itu sendiri ya, tidak merasa nyaman dengan sholat di masjid misalnya atau apa ya, berarti keimanan kita mungkin ada lukanya atau lubangnya Pak ya, yang perlu ditambal di situ. Makanya di situ man innama ya'muru,
Orang yang memakmurkan masjid itu man amana billah, yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir. Makanya dalam hadis dikatakan, kalau seseorang sudah bolak-balik ke masjid, tiap hari ke masjid kita lihat, Pak, ya. Ya minimal kita mendapati dia pas waktu yang ada misalnya. Mungkin kalau zuhur, asar kerja, maghrib, isya mungkin belum pulang, tapi subuh kan pasti ada misalnya. Berarti fashhadu lahu bil iman itu. Jelas dia mukmin itu, Pak. Jelas dia mukmin. Kalau udah disaksikan mukmin ya insyaallah ya. An-nasu syuhadaullahi fil ardi, dalam hadis kan dikatakan begitu. Manusia itu saksi Allah di muka bumi. Saksi Allah di muka bumi. Dalam hadis lainnya juga dikatakan, Pak, dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tatahhara fi baitihi," siapa yang bersuci di rumahnya. Ini sunnah juga bagi kita. Kalau bisa berwudu itu ya sejak berangkat dari rumah itu sudah bersuci ya, Bu ya. Jadi man tatahhara fi baitihi, siapa yang bersuci di rumahnya, berwudu di rumahnya, summa masya ila baitin min buyutillah, kemudian dia berangkat ke masjid, liyaqdi fardhatan min faraidillah, untuk menunaikan kewajiban yang Allah tetapkan baginya, itu salat. Kanat khutwatihi, maka langkah-langkahnya ihdaha, ya. Langkah-langkahnya itu salah satunya itu tahuttu khati'atahu. Satu langkah menghapus kesalahannya, wal ukhra, langkah berikutnya itu mengangkat derajatnya, tarfa' darajatahu. Jadi banyak langkah kita, Pak. Nah, satu langkah hapus satu kesalahan, satu langkah lagi naik derajat gitu ya. Itu terus, Pak. Berapa kali kita bolak-balik ke masjid itu, Pak? Gimana kalau kita nggak menyaksikan dia seorang mukmin kira-kira gitu. Dosanya terhapus terus, Pak ya. Dan derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaannya, Pak. Dalam riwayat Tabrani Bazzar dengan sanad yang sahih dari Abu Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al masjidu, ya, baitu kulli taqiyin. Masjid itu rumah semua orang yang bertakwa. Ya. Rumahnya orang yang bertakwa yaitu masjid itu, ya. Wa takaffalallahu liman kana al-masjidu baitahu, dan Allah menjamin bagi orang yang menjadikan masjid itu sebagai rumahnya, artinya sering bolak-balik ke masjid itu, Pak, kayak rumah kita lah gitu ya kira-kira. Birrauhi, maka Allah menjanjikan baginya birrauhi warahmati, rahmatnya Allah Ta'ala, wal jawaz ala sirat ila ridwanallahi, nanti dia bisa melewati siratul mustaqim menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Ilal jannah, ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu, Bu ya. Jadi Allah menjamin bagi orang yang ya masjid itu baitu kulli taqiin. Kalau orang enggak bertakwa enggak mungkin dia duduk di masjid itu, Pak. Enggak mungkin enggak datang ke masjid itu. Ya, enggak nyaman orang kalau enggak ada iman, kalau enggak benar-benar dari hati, enggak nyaman duduk di masjid itu. Tapi makanya dikatakan masjid itu baiti kulli taqiin. Orang yang takwa itu nyaman di masjid itu, duduk di masjid itu. Wa takaffalallahu, dan Allah menjamin bagi orang yang masjid itu menjadi rumahnya, Allah janjikan rahmat, kemudian mampu melewati sirat nanti. Ya, kan nanti setelah semua dihisab itu kan langkah terakhir di sirat itu. Di sirat itu, Pak, ya. Di siratul mustaqim itu yang paling susah itu. Orang beriman, ahli masjid ya insyaallah mudah ya, Pak. Tinggal lewat langsung ke surga itu. Lewat langsung di surga. Kan di situ nanti ada yang jatuh ke jahanam di bawahnya. Ada yang bisa secepat kilat, ada yang lama sekali. Tergantung iman seseorang ketika itu, Pak. Sirat itu kan tipis ya, dalam banyak riwayat dikatakan. Tipis rambut. Rambut dibelah 7 lagi. Riwayat. Kemudian yang berikutnya, Pak, fadilah tentang berangkat ke masjid itu, ya, dalam hadis yang pernah sebenarnya kita bahas juga ya. Setiap langkah menghapus kesalahan, setiap langkah itu menghapus dosa. Dalam hadis lainnya juga dikatakan, idza jaa ahadukumul masjid, kalau salah seorang di antara kalian datang ke masjid, dalam riwayat Abu Al-Jamaah ya dari Abu Qatadah, jikalau salah seorang di antara kalian datang ke masjid, falyusolli sajdataini. Kita datang ke masjid, Bu, Pak, jangan langsung duduk. Ya, dalam kondisi apapun ya. Ya, kita jangan duduk min qabli an yajlis. Falyusolli sajdataini, maka hendaklah ia salat 2 kali sujud, maksudnya 2 rakaat. Min qabli an yajlis, sebelum dia duduk. Jadi kita datang ke masjid, salah satu bentuk memuliakan masjid itu, Pak, dengan salat tahiyatul masjid itu. Jadi kita rapat di masjid ya jangan langsung duduk misalnya. Kita baru datang, baru nyampe gitu ya. Rapat misalnya di masjid ya kita salat
Sholat dulu lah 2 rakaat. Sholat tahiyatul masjid itu kan sholat yang terikat dengan masuk masjid itu ya Pak ya. Sehingga dia nggak berpengaruh dengan waktu terlarang. Sebagian mengatakan terpengaruh, sebagian jumhur ulama tidak mengatakan. Jadi kalau kita, walaupun kita masuk masjid itu sebelum maghrib, itu kan waktu terlarang untuk sholat sebenarnya. Atau makruh ya Pak ya. Itu enggak, itu dibolehkan untuk sholat tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid terikat dengan masuknya ke masjid itu. Ya, terikat dengan tempatnya, bukan dengan waktunya. Yang terlarang kan waktu. Terlarang adalah waktu. Sehingga kita bisa, kalau kita masuk Masjidil Haram kan tawaf. Kalau masuk masjid manapun dengan cara sholat 2 rakaat yang kita kenal dengan sholat tahiyatul masjid. Itu fadilah-fadilah kita berangkat ke masjid, Bu. Keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kalau kita berangkat dan duduk di masjid. Apalagi kita bermajelis ini, insyaallah. Mudah-mudahan pahala yang lebih banyak lagi tentunya. Kemudian yang berikutnya Pak, afdoluha, masjid terbaik itu mana? Masjid yang terbaik itu mana? Dalam riwayat Al-Baihaqi dijelaskan ya, dari Jabir bin Abdullah, Nabi SAW mengatakan, "Salatun fil Masjidil Haram mi'atu alfi salatin." Salat di Masjid Haram itu Pak 100.000 salat. Ya, kita bisa, ya mudah-mudahan semua kita dimudahkan oleh Allah Taala untuk datang ke Masjidil Haram atau berbolak-balik ke Masjidil Haram itu. Itu satu kali salatnya itu sama dengan 100.000 kali salat pahalanya. Wa salatu fi masjidi, dan salat di Masjid Nabawi itu alfu salatin 1.000 salat. Ya. Wa fi Baitul Maqdis, dan di Masjid Baitul Maqdis di Palestina itu khamsatu mi'ati salatin, 500 salat. Jadi di Masjidil Haram 100.000, kalau di Masjid Nabawi itu 1.000 salat. Dibandingkan kita ya Pak, kita salat sini 1 kali salat. Ya di sana itu berarti kalau kita salat di sana 100.000 salat di Masjidil Haram. Di Masjid Nabawi 1.000 kali salat. Kemudian di Masjid Al-Aqsa 500 kali salat. Itu kan yang Masjidil Haram kan 3 itu Pak. Jadi haram itu 3. Haram Makki itu di Masjidil Haram, Haram Madani itu Masjid Nabawi, kemudian haramnya Qudsi 3 di Palestina itu. Wilayah haram itu 3 itu. Itu yang kita diperintahkan untuk bersusah-susah untuk melangkahkan kaki ke sana. Dalam hadis juga dikatakan ya Pak ya, la tasuddur rihal, janganlah kalian bersusah-susah untuk melakukan perjalanan. Artinya bersusah-susah itu apa Bu ya? Kita berusaha untuk menabung misalnya, berusaha untuk mengumpulkan uang misalnya. Jadi kita jangan bersusah-susah untuk melakukan perjalanan illa kecuali salah satu masjid, 3 masjid Pak. Yang kita diperintahkan untuk bersusah-susah mengumpulkan uang ya, atau mengumpulkan bekal perjalanan ya, menabung sejenisnya Bu. Ketiga masjid ini, pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Hadza, maksudnya Masjid Nabawi, yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa. Itu 3 itu kita memang diperintahkan untuk bersusah-susah Pak Bu. Artinya kita menabung dengan berusaha untuk bisa umroh misalnya, atau bisa haji, itu dibolehkan, bahkan sangat dianjurkan sekali itu Pak. Nah, sangat dianjurkan. Kita bersusah-susah misalnya berusaha keras untuk nabung haji Bu ya, atau menabung umroh. Ya. Itu Rasulullah anjurkan. Sedangkan kalau kita ke yang lain itu memang tidak terlalu dianjurkan, bahkan tidak dianjurkan ya. Kalau cuma sekedar menyusahkan kita ya jangan. Tapi kalau untuk ke masjidnya yang 3 ini kita memang diperintahkan untuk bersusah-susah. Bersusah-susah ya Bu ya. Kita bisa melakukan itu. Walaupun misalnya haji lah, taruh haji Pak ya, antrinya panjang atau apa, yang penting diniatkan dulu tuh Pak. Yang penting diniatkan dulu, niat yang benar, kita berusaha untuk itu ya. Kalaupun nggak dapat nanti karena memang antrinya panjang, minimal pahalanya sudah dapat kan, pahalanya itu yang dibutuhkan sebenarnya. Kemudian yang berikutnya Pak, permasalahan yang terkait masjid ini adalah zukhrufatul masajid, menghiasi masjid. Ya, menghiasi masjid. Ya. Masjid bermegah-megahan ya Pak. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dari Anas bin Malik. Nabi mengatakan, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat
hatta yatawahan nasu bil masajid, sampai orang-orang itu berbangga-bangga dengan masjidnya. Masjid saya yang paling bagus, masjid saya yang paling megah gitu Pak. Masjid di kampung saya yang paling bagus, paling megah. Kemudian ya cuman berhenti di situ saja. Makmurnya enggak. Yang fisik Pak ya. Kadang-kadang kita memang sering ini juga tergoda dengan fisik, kemudian yang jamaahnya enggak dibangun gitu. Itu salah satu tanda kiamat juga. Dalam hadis Ibnu Huzaimah justru dikatakan ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang ya masa kepada manusia, akan datang zaman kepada manusia yatabahuna bil masajid, mereka saling berbangga-bangga dengan masjid, summa la yu'ammirunaha illa qalila, kemudian enggak ada yang memakmurkannya kecuali sedikit. Ya, jadi akan datang zaman pada manusia itu mereka berbangga-bangga dengan masjid, yatabahuna fil masjid wala yu'ammirunaha illa qalila, tapi enggak dimakmurkan kecuali segelintir orang. Kan juga eman-eman ya Pak ya, masjid besar sekali, kemudian yang jamaah cuma 1, 2, 3 orang. Masjid besar, semuanya megah ya Pak ya. Keramiknya dari mana-mana, menaranya tinggi, kemudian yang azan itu, yang imam juga itu. Ya, itu kan eman-eman itu. Makanya tugas kita itu apa Pak? Memakmurkan. Sebelum ya fisik juga mungkin perlu diperhatikan, tapi yang lebih daripada itu adalah memakmurkan isi di dalamnya itu. Ya. Kalau isinya udah bagus, dengan sendirinya nanti ya bangunan fisiknya akan mengikuti itu Pak. Itu jelas itu. Jadi kita bisa melihat itu masjid-masjid yang bagus itu. Masjid-masjid misalnya yang makmur itu kan jamaahnya juga memakmurkan dahulu Pak. Dengan sendirinya itu Allah akan mendatangkan rezeki itu dengan sendirinya. Tidak usah khawatir itu Pak. Allah menjamin. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi ya wal yaumil akhir itu. Kemudian hadis berikutnya Pak, yang menjelaskan tentang menghiasi masjid itu. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Hibban, disahihkannya dari Ibnu Abbas, Nabi SAW mengatakan, ma umirtu bitasyidil masajid, ya. Aku tidak diperintahkan bitasyidil masajid, ya, membangun melebihi kebutuhan. Ya, membangun melebihi kebutuhan. Itu juga enggak, ya Pak ya. Jadi memang selain fisik itu lebih penting sebenarnya isinya itu juga. Ya, isi itu jauh lebih penting daripada fisik itu. Nah, kadang kita tertipu dengan fisik itu. Makanya kita bilang tadi Pak ya, kadang-kadang ada masjid yang sangat megah sekali, kemudian yang isinya cuman ya imamnya itu, yang muazinnya itu, yang qomat juga itu. Nah, kadang-kadang pun telat azannya. Itu kan sangat eman-eman berarti. Kasihan gitu ya. Itu yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dalam riwayat Ibnu Abbas itu dikatakan Pak, la tuzakhrifunnaha, kalian akan membangga-banggakannya kama zakhrafat al-yahudu wan nasara, sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani itu membangga-banggakan bangunan mereka. Jadi yang dibanggakan itu bangunannya, bukan kemakmurannya. Bangunannya, fisik juga, makmurnya juga harus beriring lah. Harus beriring. Nah, kalau enggak ya sama dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu. Orang Yahudi dan Nasrani. Dalam riwayat Ibnu Huzaimah dan disahihkannya bahwasanya Anna Umara amara bi bina'il masajid. Ya, Umar memerintahkan untuk membangun masjid. Ya. Kemudian beliau mengatakan akinnan nasa minal matar, lindungi orang dari jamaah dari hujan, artinya buat agar orang enggak kehujanan dalam masjid itu ya. Kayak ini kan enggak kehujanan, Pak ya. Wa iyyaka an tuhmir wa tusfirra. Dan hati-hatilah jangan engkau memerahkan atau menguningkan fatuftinan nasa. Kemudian engkau membuat orang terfitnah. Terfitnah di sini artinya apa Pak? Bukan masalah merah dan kuningnya di sini, tapi membuat orang sibuk dengan berbangga-bangga dengan bentuknya, kemudian lupa dengan masjidnya itu. Ya, itu yang dijelaskan oleh Umar radhiyallahu anhu. Itu Pak. Kemudian kita lihat yang berikutnya, yaitu masalah tanzifuha wa tatwibuha, membersihkan masjid dan memperbagusnya atau mewangikannya, membuat dia menjadi wangi, Pak. Dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi
dan Ibnu Majah, Ibnu Hibban juga ya dengan sanad yang jayyid, yang bagus dari Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bi bina'il masajid fid daur. Nabi memerintahkan untuk membangun masjid di kampung-kampung. Jadi Nabi memerintahkan untuk membangun masjid di kampung-kampung. Wa amara biha an tunazzaf wa tutayyab, dan Nabi juga memerintahkan untuk dibersihkan dan dibuat wangi. Ya, jadi masjid ya perlu diopeni Pak ya. Nah, dibersihkan. Nah, pahalanya kan banyak juga itu Pak. Kalau nggak mampu ya mungkin salah satunya dengan ya menunjuk seseorang yang dibiayai memang ya, seperti marbot dan sejenisnya itu. Jadi diperintahkan memang untuk dibersihkan masjid itu. Wa tutayyab, tutayyab itu artinya dibuat harum Pak. Ya, dibuat harum dan wangi ya, dan wangi. Nah, dalam riwayat Abu Daud dijelaskan kana ya'muruna bil masajid ya. Nabi memerintahkan kami untuk membangun masjid, an-nasna'aha fi daurina, untuk membuatnya di kampung-kampung kami, wa nuslih sun'ataha, kemudian memperbagus bentuknya, wa nutahhiruha, kemudian kami menyucikannya, membersihkannya. Jangan dibiarkan ya, kotor Pak. Itu tanggung jawab kita lah, tanggung jawab kita. Jangan sampai, kan image-nya umat Islam kan di situ juga Pak ya. Kalau kita masuk masjid kemudian masjidnya nggak terawat sama sekali, ya itu yang terbayang pertama kali siapa? Ya umat Islam itu. Kayak umat Islam ini nggak memperhatikan kebersihan ya. Padahal syariat kebersihan itu cuma ada di dalam Islam itu Pak. Syariat masuk toilet pernah kita sampaikan, syariat bersihkan itu kan cuma ada di kita. Dulu orang-orang Eropa sebelum masuk Islam, bertemu dengan peradaban Islam kan mereka nggak mandi-mandi itu Pak ya. Nggak tahu bersuci mereka itu. Jadi masuknya Islam itu justru mempengaruhi mereka. Nah, makanya kita juga seharusnya memperhatikan itu, apalagi rumah ibadah itu. Nah, maka memperhatikan rumah ibadah. Kita diperintahkan untuk membersihkan dan membuatnya menjadi harum. Ya. Kemudian dalam hadis Anas juga dijelaskan. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, uridat alayya ujuru ummati, ya, ditampakkan kepadaku pahala-pahala umatku, hattal quzah, sampai kotoran kecil, yukhrijuhar rajul minal masjid, yang dibuang oleh seseorang dari masjid. Kelihatan sampah daun, kita ambil, kita buang ke sampah. Itu semuanya akan terlihat Pak pada hari kiamat itu. Jadi semuanya akan diperlihatkan. Dalam hadis itu kan dikatakan begitu. Uridat alayya ujuru ummati, akan diperlihatkan kepadaku pahala-pahala umatku, hattal quzah, sampai quzah itu kayak sampah kecil itu Pak. Ya kayak sampah kecil, kayak kotoran mata itu quzah juga namanya itu Pak. Kotoran kecil itu yang dikeluarkan oleh seseorang dari masjid itu akan diperlihatkan. Kita kayaknya sepele kelihatannya Pak ya. Tapi sepele itu akan semuanya terlihat masjid itu. Makanya terkait dengan membangun masjid itu kan juga gitu. Tenaga kecil yang kita berikan untuk masjid itu akan membuat kita dibangunkan rumah di surga. Walaupun cuma kecil aja. Jadi sekecil apapun kontribusi kita di rumah Allah Ta'ala itu Pak, semuanya akan diganjari pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada yang sia-sia. Ya, rumahnya Allah ya Pak ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan ya menjanjikan bagi kita kebaikan itu. Kemudian yang berikutnya Pak, masalah siyanatuha. Menjaga, memelihara masjid. Ya, kalau tadi membersihkan, sekarang memelihara ya. Lebih kepada Pak? Menjaganya. Masjid itu adalah rumah ibadah yang kita beribadah di situ, sehingga kita wajib menjaganya dari kotoran dan bau-bau yang tidak enak, bau-bau busuk itu Pak, ya dihindari dari masjid itu. Ya. Makanya dalam hadis Muslim dikatakan, Nabi mengatakan, inna hadzal masjid, ketika ada orang Arab Badui pipis di masjid itu, kemudian kan Nabi mengatakan, inna hadhil masajid, masjid-masjid ini la tasluh li syai'in min hadzal baul, enggak boleh di situ ada pipis. Maksudnya pipis di masjid enggak boleh, Pak. Walal qadar, dan tidak juga kotoran. Ya. Karena dia masjid. Wa innama hiya li dzikrillah, tapi dia hanya untuk mengingat Allah, wa qiraatil Quran, dan membaca Al-Quran.
Al-Qur'an. Ya, dalam hadis lainnya juga dikatakan, Pak, wa idza tanakhkhama ahadukum, kalau salah seorang di antara kalian itu meludah, membuang ludah itu. Nah, falyaghib, ya, falyughayyib nakhamatahu, hendaklah dia menyembunyikan ludahnya itu, dahaknya itu, ya. Berhati-hati menyembunyikannya, antusiba jilda mukmin, jangan sampai mengenai kulit mukmin lainnya, au thawbahu, atau pakaiannya, fatuzihi, kemudian menyakitinya. Ya, batuk kan ditutupi sunnahnya, Pak, ya. Kenapa? Biar air ludahnya enggak kemana-mana, kena badan orang, kena tangan orang, atau di muka orang apalagi. Di masjid itu lebih terlarang lagi, Pak. Di masjid lebih terlarang lagi. Makanya kalau kita, ya, ya kita jagalah, ya, jaga nutup, ya, ketika bersin atau meludah, ya, seperti itu. Batuk, ya, perlu dijaga. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ini diriwayatkan yang lainnya dari Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza qama ahadukum fis sholati," kalau salah seorang di antara kalian berangkat salat, fala yabsuqanna amamahu, jangan meludah ke depannya. Ya. Kan ada riwayat sebelumnya kita jelaskan yang Nabi marah kepada seorang sahabat yang meludah ke depan. Enggak boleh jadi imam lagi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi jangan meludah ke depan, ya. Fa innahu fa innahu yunajillaha, ya. Karena dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, madama fi musallahu, selama dia masih salat, dia enggak boleh meludah ke depan. Jadi pas salat itu jangan meludah ke depan, ya, Pak. Karena kita lagi berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala an yaminihi, tidak juga ke kanannya. Kenapa? Karena di kanannya ada malaikat. Kalau seandainya meludah, wal yubsik an yasiri, silakan dia meludah ke kiri. Yang pas dalam hadis terkait dengan digoda jin itu, Pak, goda setan itu kan boleh kita meludah ke kiri, ya, tapi jangan pas berjamaah, Pak. Yang pas berjamaah jangan. Kan ada beberapa riwayat itu, beberapa hal yang tidak bisa kita lakukan ketika berjamaah. Meludah ke kiri, pernah kita jelaskan. Kemudian yang membentangkan tangan pas sujud itu sunnahnya kan dibuka tangannya itu pas sujud itu. Tapi pas berjamaah itu nggak mungkin. Karena nanti nyangkut leher orang sini, ya, Pak, ya. Nah, sebagaimana nanti baru meludah ke kiri juga nggak boleh. Tapi sholat sendiri bisa. Kita sholat tahajud misalnya, kemudian konsentrasinya hilang, kan disunahkan itu. Gitu. Karena untuk menghilangkan setan, auzubillahi minasyaitonirrajim itu. Ya. Jin penggoda sholat itu. Nah, kiri boleh. Cuman ya hati-hati ke kiri itu, ya, Pak, ya. Au tahta qadamihi fayadfinuha, atau dia kalau meludah ke bawah itu, gitu, ya. Kemudian ditutupi dengan tanah. Kalau dulu kan nggak ada ini, Pak, ya. Kalau sekarang ya salah satu solusinya kita, ya, kalau misalnya ada dahak atau apa, ya kita keluarkan, kalau enggak dibawa tisu dan sejenisnya. Kan boleh itu. Jangan ke bawah, jangan diludahi sajadahnya. Kalau ketika itu kan belum ada ini, Pak. Nah, dulu tanah, ya, tanah, Ibu, ya. Jadi ditutupi. Tapi jarang yang meludah. Makanya Rasulullah ketika ada yang meludah ke depan itu, Rasulullah langsung, ini nggak boleh jadi imam langsung. Rasulullah nggak boleh jadi imam. Kenapa? Karena dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, kata Rasulullah SAW. Kan kita lagi berbicara, bermunajat dengan Allah Ta'ala, kemudian kita meludah ke depan, gitu. Karena lah kayak kita berbicara, Pak, misalnya sama Pak RT lah, atau Pak RW gitu, atau Pak Lurah, kita meludah ke depan dia, itu kan nggak sopan sekali. Ini kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih tidak bisa ditolerir terkait dengan hal tersebut. Sebagaimana, Pak, ya, kita dalam hadis yang disahih juga, ya, muttafaq alaihi, bahwasanya kita dimakruhkan untuk sholat dengan bau mulut. Ya, bau habis makan. Dalam hadis itu kan terkait dengan ini, Pak, makan apa? Bawang, ya. Bawang itu kan berbau, ya. Sebagian orang nggak suka dengan bau bawang itu, Pak. Makanya dalam hadis dikatakan, man akala sauma wal basal wal kuras, siapa yang makan bawang, ini segala jenis bawang, ini bawang semua artinya, as-saum wal basal wal kuras itu bawang semua artinya, bawang bombay, bawang prai, ya, Pak, semuanya semua ada di situ. Fala yaqrabanna masjidana, jangan dekat-dekat masjid kami. Fa innal malaika, karena malaikat tata'azza mimma yata'azza minhu banu Adam, karena malaikat merasa enggak nyaman dengan sesuatu yang manusia juga enggak nyaman. Makanya terkait dengan jengkol,
petai, atau segala sesuatu yang berbau, Pak. Itu dimakruhkan itu dikiaskan dengan bawang itu. Jadi nggak sampai haram sebenarnya. Cuman makruh tanzihi, makruh mendekati halal. Cuman dihindari itu. Makanya salah satu sunnahnya kan kita bersiwak atau gosok gigi sebelum sholat itu. Ya, jadi semua yang berbau itu dimasukkan ke dalam, dikiaskan kepada bawang itu. Bawang itu bau, Rasulullah nggak suka itu. Biasanya kalau seseorang bau bawang itu Rasulullah suruh pergi dulu gitu ya, bersihkan dulu. Nah, kenapa orang memakruhkan pete, jengkol itu ya terkait dengan sholat itu, karena baunya itu. Ya, apapun yang berbau ya hindari itu, Pak. Mungkin itu, Pak, yang kita bahas. Kayaknya udah masuk waktu Isya. Ya. Hujan lebat juga. Ya, suaranya udah mulai kecil. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Oke. Ya, bau tubuh itu termasuk yang perlu diperhatikan ya, Pak. Nggak sampai haram sih sebenarnya. Kan bau itu kan bau, baik bau bawang maupun bau-bau yang lainnya yang tidak bagus itu. Itu memang hukumnya derajat paling tingginya makruh itu. Makruh di situ termasuk bau badan itu. Kalau badan kita seandainya berbau ya minimal solusinya kita mandi dahulu. Kalau enggak pakai parfum itu, Pak. Yang penting jangan sampai baunya itu ya bau luar biasa mengganggu orang yang sholat di dekat kita. Ketika tadi kita misalnya baru datang dari kerja ya kita bersihkan badan kita dahulu. Kan kita juga memang enggak diperintahkan untuk segera-gera berpacu-pacu gitu. Kita bisa masbuk misalnya kalau memang harus masbuk ya. Kan gitu, Pak, yang bisa kita lakukan itu ya. Kita bisa mengikuti menyusul imam setelahnya sehingga kita sholat makbuk setelah imam, atau kalau seandainya memang makbuk bersama imam nggak ada masalah di situ. Intinya bau badan itu memang perlu diperhatikan juga. Jangan sampai orang kiri kanan kita terganggu dengan kita, hilang kekusukannya, sebagaimana para malaikat juga terganggu dengan bau badan kita. Gitu kira-kira, Pak. Jadi yang kedua tadi itu terkait ini ya. Kita mendapati imam. Maksudnya gimana, Pak? Yang kedua. Oh iya, baunya kita itu kalau seandainya bau itu memang mengganggu sekali, ya maka terbaiknya kita memang menyelesaikan bau badan kita dahulu. Ya, makanya solusi kita itu sebenarnya bau parfum itu dengan pakai parfum atau kita bersihkan dulu badan kita, kemudian berangkat ke masjid. Kita kan juga dalam berjamaah berarti kalau bisa mendapati jamaah pertama itu ya idealnya begitu. Kalau seandainya gara-gara itu kita harus masbuk ya kita masbuk saja. Kalau apa yang tertinggal ya kita sempurnakan. Kalau yang kurang kita tambahkan. Begitu. Asalkan jangan sampai badan kita itu yang benar-benar mengganggu orang yang kiri kanan kita. Gitu, Pak, kira-kira. Solusinya sih benar kalau kita bisa bawa baju yang lain atau pakai parfum itu sebenarnya sudah selesai gitu. Cuma kalau seandainya ya kita sendiri yang tahu sebenarnya batas bawah badan kita itu. Kira-kira gitu, Pak. Ya. Monggo, Pak. Ya, nggih. Allahu a'lam, Pak, mau hikmahnya apa? Memang umat Islam itu kan 16 bulan atau 17 bulan itu menghadap ke Masjidil Aqsa dahulu, baru setelah itu dipalingkan ke Masjidil Haram. Ya, mungkin salah satunya ujian bagi orang-orang beriman kan ketika itu orang-orang Yahudi kan agak senang mereka itu. Ya, mencemooh Nabi, orang-orang beriman ketika itu ngadapnya kok ke Masjidil Aqsa juga kayak kita gitu. Ya, akhirnya 17 bulan lamanya mereka melakukan itu, akhirnya dipalingkan ke Masjidil Haram. Allahu a'lam, Pak, di situ itu ujian bagi orang-orang beriman ketika itu. Mereka kuat nggak dengan
cemoohnya orang-orang Yahudi itu. Nabi sendiri pun dalam Al-Baqarah itu kan kami tahu bahwa engkau sering melihat ke langit menunggu palanual kan dalam Al-Qur'an itu dalam surah Al-Baqarah itu kami tahu bahwa engkau sering melihat ke langit itu berharap agar kiblat itu segera dipalingkan gitu ya, agar dipalingkan kepada ke Masjid Haram. Ya, cuman kan ya ujian Pak ya. Setahun 5 bulan. Setahun 5 bulan itu. Itu ujian bagi orang-orang beriman ketika itu. Ya kira-kira itu. Allahu a'lam kalau hikmah detailnya itu kan Allah ya, kita nggak bisa mempertanyakan, tapi hikmahnya satunya ujian bagi mereka itu. Oke, kita cukupkan demikian Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah